Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 Desember. COVID-19 mengganas pada musim dingin. Pekan lalu di Taiwan bertambah 32 penderita kasus kematian COVID-19 yang semuanya belum mendapatkan vaksinasi XBB. Sementara itu, varian virus JN1 yang berpotensi menjadi strain virus juga semakin mengganas. Diprediksi titik kulminasi akan mencapai 20.000 kasus per hari pada pertengahan bulan Januari tahun depan. COVID-19 terus memanas menyebabkan 32 kasus kematian pada minggu lalu. Semua penderita tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 XBB. Kasus kematian termuda terjadi pada seorang pria berusia 50-an tahun di wilayah selatan. Akibat peningkatan pesat skala varian strain virus JN1 secara global, Taiwan mungkin akan terimbas saat Imlek. Mengantisipasi hal ini, CDC menyatakan skala varian JN1 di Taiwan saat ini tidak meningkat signifikan. Hanya 3% yang mendekati situasi serupa di Jepang. Saat ini WHO menggolongkan penyakit ini sebagai resiko rendah. Namun CDC memperkirakan varian JN1 memiliki kekebalan tinggi dan sangat berpotensi menjadi strain virus utama berikutnya di Taiwan. COVID-19 mungkin mencapai titik kulminasi pada pertengahan hingga akhir Januari tahun depan. 这个时间点，我们推估是落在明年的1月中到1月下旬哈。不过这个高峰的人次跟先前推估的一样，是大概落在18000人次到2万人次。 Penelitian terbaru di Belanda menunjukkan bahwa vaksinasi XBB memiliki efek perlindungan di atas 70%. Tim Profesor David Ho di Amerika juga membenarkan bahwa vaksin XBB memiliki efek perlindungan terhadap varian JN1. Selain itu, jenis virus influenza juga mengalami transformasi. Proporsi tipe B meningkat dan mungkin menjadi tren sebelum Imlek. Vaksin flu yang didanai pemerintah saat ini hanya tersisa 380 ribuan dosis. Masa udara dingin pertama musim dingin tahun ini telah tiba. Suhu terendah di dataran yang tercatat pada hari ini adalah 13 derajat Celcius di distrik Guan Yin. CWA mengumumkan peringatan suhu rendah untuk 10 kota dan kabupaten, termasuk kota Taipei dan kota New Taipei. Suhu menjelang malam akan semakin rendah di seluruh daerah. Gelombang udara dingin akan berlanjut hingga akhir pekan, mencapai suhu terdingin pada Kamis malam hingga Jumat pagi dengan kisaran 9 derajat Celcius di wilayah sentral ke utara. Warga memakai mantel tebal saat bepergian di pagi hari. Pengaruh masa udara dingin di hari Rabu, suhu di seluruh Taiwan berubah menjadi dingin. Dengan suhu terendah sekitar 10 derajat Celcius, diprediksi suhu terendah masa udara dingin kali ini berada di hari Kamis sampai Jumat dini hari. Apakah salju berpeluang turun dalam masa udara dingin kali ini? Kota Taoyuan ke utara Gunung Taiping dan Lala dengan ketinggian sekitar 1.500 meter berpeluang turun salju. Mulai Sabtu siang masa udara dingin akan melemah. Namun hari Minggu akan datang lagi sebuah masa udara dingin kontinental, suhu akan kembali menurun. Seorang PMA Vietnam kaburan melakukan praktik kecantikan gelap di kota Taichung, menggunakan alat yang sumbernya tidak jelas untuk melakukan pembesaran payudara, operasi hidung, dan perampingan bibir. Selama 6 tahun, laba ilegal teraup melebihi $1 juta. Setelah dibongkar Ditjen Imigrasi, dia diseret ke pengadilan dan divonis penjara 1 tahun 2 bulan, labanya juga disita. Satuan khusus Ditjen Imigrasi Taichung menggerebek sebuah gedung apartemen di distrik sentral kota Taichung, menemukan seorang PMA Vietnam kaburan bermarga Bui yang melakukan praktek gelap studio kecantikan dan menyita beragam jenis jarum suntik dan obat bius yang tidak diketahui asalnya. PMA bermarga Bui awalnya adalah seorang teknisi manufaktur. Setelah diam-diam meninggalkan majikannya 7 tahun lalu, ia melakukan praktek kecantikan di sebuah apartemen dekat Asian Square dan stasiun kereta Taichung. Ia membeli jarum suntik kosmetik dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya lewat internet untuk melakukan operasi kelopak mata ganda, perampingan bibir, pembesaran payudara dan bokong, operasi hidung, dan suntikan botoks untuk menghilangkan kerutan, lalu mengenakan biaya 1/3 hingga 1/5 lebih rendah dari harga pasar. Ia menarik pelanggan dengan siaran langsung yang menitik beratkan perbandingan sebelum dan sesudah operasi lewat Facebook. 现场必查扣来源不明的玻尿酸、肉毒杆菌等各式手术用品。 Tersangka telah terlibat dalam praktek kecantikan ilegal selama 6 tahun. Pelanggannya termasuk rekan senegaranya dari Vietnam dan PMA Indonesia. Laba ilegal yang teraup diperkirakan melebihi $1 juta Taiwan. Ia diseret ke pengadilan karena telah melanggar UU Kedokteran dan UU Farmasi dan dijatuhi vonis penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Labanya juga disita.
30-40% bunga plum di dataran tinggi di area pemandangan Meling yang terkenal di kota Nancy, Thailand telah bermekaran lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan hal ini terjadi karena penyesuaian mandiri tanaman. Namun untuk dapat menikmati pemandangan seluruh pegunungan dipenuhi bunga plum yang bermekaran, masih harus menunggu hingga akhir bulan Desember sampai liburan pergantian tahun baru. Di Jalan Setapak Wulung, Meling, Thailand, selain dapat menikmati pemandangan lautan awan, bunga plum juga mulai bermekaran. Kelopak putih dan putih kuning bunga plum yang bergoyang karena tiupan angin dingin menarik pengunjung bergegas merekam panorama indah dengan kameranya. Saat ini bunga plum di ketinggian sekitar 750 meter telah mekar 30-40%. Tahun ini waktu mekarnya lebih awal pada pertengahan Desember. Masa udara dingin yang akan segera tiba juga akan membantu pemekaran bunga plum. Menurut warga setempat, bunga plum akan bermekaran sekitar 80-90% pada masa sekitar liburan pergantian tahun baru. Kompetisi tari imigran baru yang dimulai sejak September lalu telah memasuki babak final pada hari Minggu tanggal 17. Dalam kompetisi yang memasuki tahun ke-8 ini, pekerja migran Indonesia dan imigran baru membentuk 3 grup tari, di mana 2 diantaranya meraih juara pertama dan kedua. Dari 31 grup tari imigran baru dan warga Taiwan, peserta yang masuk babak final mencakup 3 dari Indonesia, 1 dari Thailand, 1 dari Vietnam, 1 dari Malaysia, dan sisanya dari Tiongkok. Dengan usia 4 hingga 83 tahun, Seno Widodo yang meraih juara harapan mengingatkan warga Indonesia untuk tidak melupakan kebudayaan negara sendiri yang merupakan identitas sebuah bangsa. Pertama, untuk mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat Taiwan. Dan kebetulan juga masyarakat Taiwan sangat mengapresiasi dan sangat memberikan ruang untuk kami mengenalkan budaya Indonesia. Dalam kompetisi kali ini, 3 grup tari Indonesia yang meraih juara meliputi juara pertama Dangdut Ceria yang dibawakan Henny, juara kedua Tari Mandau Dayak oleh grup Melodi, sementara Tari Gatot Kaca yang dibawakan Seno Widodo meraih juara harapan. Melalui kompetisi diharapkan tarian tradisional negara asal imigran baru dapat diwariskan ke generasi berikutnya dan memberikan peluang untuk memahami budaya kampung halaman sendiri. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.